Selamat datang, sahabat setia Duduk di Dapur. Kali ini, Duduk di Dapur akan berkisah tentang legenda Nyi Roro Kidul sang penguasa Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi tema populer dalam cerita dan mitologi rakyat dan sering dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa. Nyi Roro Kidul dikenal dengan berbagai nama berdasarkan berbagai kisah dan legenda berbeda. Ada yang memanggilnya dengan nama Ratu Laut Selatan atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun sebenarnya menurut cerita rakyat yang mengisahkan tentang kedua nama ini, Gusti Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah dua tokoh yang berbeda. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Ia memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Teluh. Dan ada beberapa cerita yang menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Sedangkan cerita tentang Nyi Roro Kidul, menurut kepercayaan masyarakat Sunda, adalah putri cantik yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15. Para peneliti antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda menemukan bahwa legenda Ratu Laut Selatan merupakan cerita yang jauh lebih tua dari kerajaan Sunda Pajajaran dan kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Nyi Roro Kidul ini digambarkan menyukai warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Nyi Roro Kidul bernama asli Kadita, putri tunggal Raja Mundingwangi dari Kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Matahari. Ayahnya, Raja Mundingwangi tak memiliki anak lain atau seorang putra yang bisa menggantikannya menjadi raja. Kemudian, sang raja menikah lagi dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara yang menginginkan putranya dapat menjadi raja, berusaha menyingkirkan Kadita. Ia kemudian menghasut raja untuk mengusir Kadita. Namun sang raja menolaknya dengan tegas dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun bertindak kasar pada putrinya. Mendengar ucapan sang raja seperti itu, Dewi Mutiara terus mencari cara supaya sang raja bisa mengusir anak perempuannya dari istana. Akhirnya, karena dengan cara yang biasa tidak berhasil, Dewi Mutiara memutuskan menggunakan jalan pintas dengan cara mendatangkan seorang dukun sihir untuk mengguna-guna Kadita. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kadita. Pada malam harinya, tubuh Kadita gatal-gatal, dipenuhi kudis, berbau busuk, dan penuh bisul. Putri yang cantik itu pun menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Ketika raja mendengar kabar itu, beliau menjadi sangat sedih dan mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Tetapi penyakit putrinya itu tidak bisa disembuhkan meskipun telah banyak tabib didatangkan untuk mengobati putrinya itu. Seiring berjalannya waktu, kondisi Kadita semakin memburuk. Lebih buruk lagi, Dewi Mutiara bersikeras agar raja mengusir Kadita. Awalnya, raja tidak ingin mengusir putrinya yang tercinta, tetapi berpikir bahwa penyakit mungkin menular. Akhirnya dia setuju untuk mengusir putri Kadita. Kadita mendengar rencana raja untuk mengusirnya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Patah hati, sang putri meninggalkan istana tanpa tujuan yang pasti. Selama 7 hari dan 7 malam, dia terus berjalan sampai tiba di pantai selatan Jawa yang memiliki ombak besar dan terumbu karang.
Merasa lelah, Kadita tertidur di sebuah terumbu karang dan mendengar suara gaib dalam mimpinya yang memberitahunya untuk melompat ke dalam air laut jika dia ingin sembuh dari penyakit mengerikan itu. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia melompat ke dalam air seperti yang diperintahkan. Secara ajaib, begitu kulitnya menyentuh air, semua luka dan borok menghilang, dan kulitnya kembali mulus dan putih seperti dulu. Malahan dia tampak semakin cantik. Dan bukan itu saja, tiba-tiba Kadita pun merasakan memiliki kekuatan sakti yang ajaib. Ia memiliki kuasa atas Samudera Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Demikian cerita tentang Kadita, yang lebih terkenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Saking terkenalnya, Kadita ini juga dijadikan satu hero dalam permainan game Mobile Legends, Beng Beng. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih untuk semua dukungan kepada Duduk di Dapur. Sampai jumpa di video berikutnya.